سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Hadratul muhtaramin rahimakumullah, terkait dengan hukum ibadah kurban, ya, pandangan mazhab mazhab Asy-Syafi'i dan jumhurul ulama sepakat bahwa ibadah kurban itu memiliki hukum sunnah muakkadah. Faslun. Nah, qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Halaman 61 paling bawah. Wal udhiyatu sunnatun muakkadatun. Dan ibadah kurban itu memiliki hukum sunnah muakkadah. Siaran sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Ndek jenis sampai perkara wajib, ya, lagu sangat senengan jurang itu. Tentunya lil qadir, bagi orang yang mampu, ya, bagi orang yang mampu. Berbeda dengan pendapat mazhab Abu Hanifah, yang dimana beliau mengatakan wajib hukum daripada ibadah kurban bagi setiap tahun, ya, untuk orang-orang yang mukim, atau berdomisili, tidak musafir maksudnya, ya, wajib hukumnya dalam pandangan mazhab Abu Hanifah. Namun selain daripada Abu Hanifah menyepakati bahwa hukum daripada ibadah kurban itu adalah sunnah muakkadah. Dua landasan dalilnya. Yang pertama ialah, ya, sabda baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun hunna alayya faraidu wa hunna lakum tatawwu'." 3 di antara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala bagiku dan disunnatkan atas kalian. Ada 3 perkara yang bagi Rasulullah ini hukumnya wajib, tetapi bagi umat beliau itu hukumnya sunnah. Mana yang 3 itu? Pertama, al-witru, salat witir. Salat witir wajib bagi Rasulullah. Namun dia tiang pulung wasnamian je sunat. Lamun tak mampu sila gawe salat witir, salat yang kita kerjakan di penghujung ibadah malam sebelum kita tidur, ya, begitu, di penghujung malam misalkan pelunggu selesai majelis ta'lim, ya, salat qiyamul lail, misalkan mau salat apa gitu, nah nanti ditutup ibadah malam kita itu dengan salat witir. Nah, pada Rasulullah itu hukumnya wajib. Makanya setiap malam baginda Rasul witir. Ya. Lamun itu jadi umat beliau hukumnya sunnah. Tapi si kedua wan nahru. Ngorban. Baginda Rasul setiap tahun ngorban karena bagi beliau hukumnya wajib, tetapi sunnah bagi umat beliau. Yang ketiga, salatul duha, salat duha. Ya, salat duha yang pada waktu pagi hari. Nah, itu wajib hukumnya bagi baginda Rasul, tetapi bagi kita adalah sunnah. Nah, ini dasar hukum yang pertama, sehingga jumhurul ulama mengambil kesimpulan bahwa hukum daripada ibadah kurban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, ya, hukum yang kedua bagi, ya, ibadah kurban itu sendiri, yang kedua, hukum ibadah kurban itu wajib. Piran wajib. Nah, ini perhatian, ya. Kapan ibadah kurban itu menjadi wajib? Apabila, ya, apabila didasari dengan niat nazar, janji, berjanji. Lamun ara lekan sopo hamba si berjanji untuk berkurban, maka hukum ibadah kurbannya itu menjadi wajib.
Napi contohna umpamanya ara li antara tiang pelungguh dia misalkan sakit, ya, sakit kebong. Umpama. Lima pesembuh doang lekan kebong ku ini ku ngorban sikit sempi. Nah, janjin taino maka hukumnya adalah wajib. Berarti jemaah lamun sembuh, kalau pelungguh dia sembuh lekan penyakit kebong, maka datang bulan Zulhijjah wajib hukumna pelungguh dia nyembelih sampi ngorban. Ya, dan perbedaan antara hewan kurban yang wajib kenca si sunnah, lamun ibadah kurban si wajib inun dekne kanggo ngelorang dagingna isi dengan si ngorban. Tidak ada jatah bagi pengorban untuk boleh memakan dagingnya, daging sesembelihannya. Ini lamun korban si hukumnya wajib. Tapi kalau kurbannya itu sunnah, maka diperbolehkan untuk memakan ya daging kurban sesembelihannya itu. Dagu nak kanggo lebih lekan sepertiga. Ya, nah ini dia. Bedanya kenca ibadah kurban, hewan kurban si hukumnya wajib. Nah, pertanyaan berikutnya masih berkaitan kenca hukum kurban. Ya. Bagaimana hukum berkurban bagi orang yang telah meninggal dunia? Nah, mungkin sanara li antara itu nih, ya, si girang bekatuan dengan tua hambilinang, ya, dengan tua hambilinang, kamu tek korbanan ya tunde. Nah, perhatikan hadratan muhtaramin rahimakumullah, di sini ada 3 pendapat ulama. Ya, ada 3 pendapat ulama terkait berkurban atas niat orang yang meninggal dunia. Pertama, mazhab Syafi'i mengatakan boleh berkurban diniatkan untuk orang yang meninggal dunia apabila orang yang meninggal itu pernah berwasiat untuk dikurbankan, ya, untuk bukan orangnya dikorbankan, ya, ngorban, wah ya berniat ngorban lai sina masih hidup, ya, misalkan anaknya berderet sina sakarat, misalkan ke anakku kan hartaku penuh nih, tinggalanku hidup pada ini inges gagah deh. Nah, beliau aku sampai jemaah ini lalu datang lebaran ponta, wah niatku melengku ngorban. Nah, ketika orang yang meninggal dunia ini sebelum wafatnya pernah berwasiat untuk melakukan ibadah kurban, maka wajib boleh hukumnya berkurban atas nama orang yang meninggal dunia. Ya, boleh berkurban atas nama orang yang meninggal dunia. Ini menurut mazhab Syafi'i. Berarti lamun berwasiat mungkin tidak boleh. Kalau tidak berwasiat berarti tidak boleh. Ya, jadi syaratnya harus narak wasiat. Datang lekan mazhab Maliki, ya. Beliau mengatakan apa? Boleh berkurban atas nama orang yang meninggal dunia, lamun sineman bilinang ino orang ini berwasiat dengan hewannya. Berwasiat dengan hewannya. Contohnya mana niki? Ara sopok dengan misalkan nganyam bembe atau nganyam sempi. Nah, sineman bilinang ino pernah dia berpesan ke sampingku ini dendek jual ya. Sampingku ini dia kena ya. Ini geriku ngorbannya laun le Idul Adha. Nah, ketika orang yang meninggal itu mengatakan seperti itu sebelum meninggalnya, maka dia boleh dikurbankan dengan sapi yang dia itu. Nenek tanggung ngadu sampai si lain, tidak boleh menggunakan hewan yang lain. Ya. Jadi syaratnya dua oleh mazhab Maliki harus narak wasiatna kencen wah jelas hewan kurbanna. Dalam mazhab Maliki. Datang dari mazhab Hanafi dan mazhab Hambali,
beliau mengatakan boleh berniat kurban bagi orang yang telah meninggal dunia meskipun tanpa ada wasiat terlebih dahulu. Maka ibadah kurbannya itu sama seperti ibadah kurban orang yang masih hidup. Boleh, ya. Nah, dalam mazhab Syafi'i tadi syaratnya apa? Harus ada wasiat. Dalam mazhab Maliki harus nara wasiat keruan hewannya. Hanafi dan Hambali boleh, ya. Sama hukumnya seperti orang yang masih hidup. Seperti itu. Nah, jadi dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki, nanti hewan itu tidak boleh diambil, tidak boleh dimakan dagingnya. Karena dia itu masuk ke dalam nazar, janji di sana itu. Dihukumkan sama dagingnya itu. Dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki. Sampai niki paham nggih? Pertanyaan yang terakhir. Bagaimana hukum berkurban bagi anak kecil? Anak kecil, deman balik, deman tomete kepeng. Lagu melenang kurban. Ngombe hukumnya boleh. Boleh berkurban bagi anak kecil. Lagu tentunya kepeng ino dananya itu atau hewannya itu berasal dari walinya. Boleh bagi anak kecil, ya. Jadi semua berhak untuk ikut ambil bagian dalam ibadah kurban. Ya, ini dia perkara yang berkaitan dengan ibadah. Sehingga hadratul muhtaramin rahimakumullah, sebisa mungkin, ya. Nah, arak salah sopok lekan keluarga ante dalam setiap tahun itu ikut, ya, agar bisa melaksanakan ibadah kurban. Dia tebu misalkan beli domba, ya, beli kibas si bagus si inges, beli bebek si bagus si inges, karena yang mahal umpamanya, ya silakan ikut patungan di sapi gitu, yang lebih murah. Kan lebih murah jatuhnya kalau sapi itu meskipun besar. Seperti itu. Nah, lalu hadratan muhtaramin rahimakumullah, setelah kita mengetahui tentang, ya, setelah kita mengetahui tentang hukum daripada ibadah kurban itu, maka sebelum mengebang dengan, ya, muncul pertanyaan berikutnya, hewan apa yang paling afdal untuk dikurban? Ya. Hewan apa yang paling afdal untuk dikurban? Di sini berbeda pendapat para ulama. Lahura mulai kitab pelungguh dikatakan wa yujzi'u fihal jada'u minal dha'ni wathaniyu minal ma'zi wathaniyu minal ibli wathaniyu minal baqar, ya. Wa tujzi'ul badana an sab'atin wal baqaratu an sab'atin wasya'ah. Oke, ya. Dalam mazhab Maliki, sebelum tiang masuk ke mazhab Syafi'i, ya, binatang, hewan, ada masih binatang kata hewan deh. Hewan si paling afdal untuk dikurban dalam mazhab Maliki, ya, itu apa? Ad-dha'n. Dha'n itu artinya kibas. Ya. Kibas domba. Karena baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengorban domba itu. Ya. Domba si inges, si betangge, si sehat, gagah. Ya. Ini sehingga dari kebiasaan baginda Rasul inilah Imam Malik mengambil pendapat bahwa hewan yang paling afdal untuk dikurban itu adalah domba. Yang kedua apa? Al-baqaru. Baru sampai si kedua. Ya. Lalu yang ketiga al-ibil, onta. Jadi urutannya kasih palang becik menurut mazhab Maliki. Domba, sapi, onta, ya. Tapi menurut Imam Asy-Syafi'i, hewan yang paling afdal untuk dikorban itu apa? Onta.
Kemudian akan paling belik. Baru turun tipe al-baqar, sapi. Lalu yang terakhir ad-dha'n, domba atau bembek. Kibas bembek. Jadi kebanyakan ya kan mazhab Malik. Tapi dalil yang digunakan oleh Imam Asy-Syafi'i tentang hewan yang paling besar, yang paling afdal, yang dipersembahkan di dalam ibadah kurban itulah unta, ya. Hadis tentang keutamaan kurban hari Jumat. Man ightasala yaumal jum'ati ghuslan janabati thumma raha fa ka'annama qarraba badanah, ya. Barang siapa yang mandi le jelo Jumat, sai mandi le jelo Jumat seperti mandi junub. Nih, bapak-bapak, si berdua kewajiban salat Jumat. Hadisnya seperti itu. Sai mandi jelo Jumat seperti mandi junub, berarti harus dibasuh dari atas otak sampai bawah naik, ya. Menungkul mandi jelo Jumat, lamun dina basah sebabuna kurang, dia nemu keutamaan ini. Sai mandi jelo Jumat seperti mandi janabah, thumma raha, kemudian dia pergi ke masjid, fa ka'annama qarraba badanah, ya. Maka pahalanya sama seperti dia mengorban onta. Wa man raha sa'ati tsaniyah, barang siapa yang pergi pada waktu kedua, maka sama seperti dia mengorban baqarah, sapi. Dan barang siapa yang pergi pada jam ketiga, dikatakan fa ka'annama qaraba kibshan, ya. Sama dia seperti mengorban kibas. Jadi kibas ini bahasa Arab ini, ya, kibas bahasa Arab ini. Nah, inilah yang menjadi dasar Imam Asy-Syafi'i, ya, mengambil hukum bahwa unta ini merupakan hewan si paling afdal untuk dipersembahkan pada hari raya kurban. Kenapa? Karena serebelek hewan kurban, maka semakin banyak manfaat, semakin banyak orang yang menikmati, ya. Nah, kalau indal Hanafiyah, menurut Imam Abu Hanifah beda. Kalau menurut Abu Hanifah jenana si paling afdal untuk dikurban itu adalah apa? Yang paling lezat dagingnya dan lebih banyak. Yang paling lezat dagingnya dan yang paling banyak. Apa yang paling lezat dagingnya? Ya bembek. Logo si beli domba yang besar, seukuran pada belanya pada beli semping nukah, ya, itu yang paling afdal. Karena memang hewan itu kalau semakin besar itu semakin keras dagingnya, ya. Di antara bembek, sempi, unta, nih si paling keras dagingnya unta. Kalau pengguna sudah makan unta itu, ya begitu. Lamun bembek kan dia enak deh. Enak, dia agak empuk dagingnya itu. Mai gigitan lamun bembek. Nah, sempi agak kerasan sekedi. Unta kerasan malik, apalagi dinosaurus. Oh, Allah hitung gigitnya, ya. Nah, itu dia. Jadi menurut Imam Abu Hanifah janana, si paling afdal untuk kita kurban itu adalah yang paling enak dagingnya dan yang lebih banyak. Gitu berarti apa? Kerbau tapi yang besar. Logo yang bembek kurus, tidak bagus, tidak afdal menurut Imam Abu Hanifah. Jadi harus kumpul dua kriteria ini. Paling enak dan paling besar. Nah, lamun beli bembek si sekira ukuran merebeli anak jaran, ya, si mungkin ya sang sekitar 5 juta deh. 5 juta dia mau. Dia nak bau 5 juta yang 4 juta lah nak nakah. Dia tak mau. Oh, kerana dia dah bau, dia tak mau ternyata, ya. 5 juta dia tak mau. 7 juta berarti bang mahalnya. Ya. Nah, itulah menurut pendapat para ulama kita terkait hewan yang paling afdal, ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, itu kibas itu korban karena Rasulullah ini wah salah korban sampai kibas doang.
Nah silahkan, berarti mereka mengambil pendapat mazhab Maliki. Nah itu sinda temeleng orban bembe melente sampai doang bila perlu nara onte ngono. Berarti kita mengambil mazhab Syafi'i. Ya, jadi selopuna kena. Jadi dia tanya kata sampai dinara anjuran dekat Rasulullah. Ndak diterima ini anunya ini korbannya. Susah kita kalau seperti ini, ya. Jadi semuanya boleh. Yang tidak boleh itu yang keluar dari 3 jenis ini. Denula sempi, denula bembe, denula onte. Apa misalkan? Manok, darah, gajah, si bedue jaran misalkan. Tidak bau itu. Ya. Dan kanggo ada korban ini. Umbe penuh jaran deh, tidak boleh. Apa misalkan dengan korban ide gerang nganyam ular, misalkan dengan korban ular, tak kalau merebeli loronyur, misalkan beli ular dan tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Jadi harus lekan 3 jenis ini saja, ya. Kalau enggak domba, sapi, kalau enggak sapi, onta. Nah, barulah kita akan masuk kepada pembahasan Nabi, ya, usia hewan. Nah, ini perlu diperhatikan oleh petugas Sigirang Mete Sempi atau Sigirang Mete hewan kurban sudah. Tolong diperhatikan ini. Karena penuh dengan si mungkin karena dapat proyek besar, ya. Jadi ngejar batin, ngejar untung, nggak peduli apakah hewannya cukup syarat apa tidak. Nggak mau tahu. Yang penting ada hewan yang dikurban pada hari itu. Nah, ini keliru. Lamun coba kriteria nikah, maka tidak diterima ibadah kurban kita, ya. Maka dalam mazhab Hanafi, ya, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali ada ketentuan usia, ya kan, setiap hewan yang ingin dikorban itu. Kita mulai dari mazhab Hanafi, ya. Mazhab Hanafi sai mele ngorban bembe, maka minimal umur lekan bembe ini sanatun wahidah, setahun dakhala tsaniyah, tamati 2 tahun. Tahun basante 2 tahun jalan, ya, 2 tahun jalan. Harus lebih lekan 1 tahun. Lagu gini tama 2 tahun. Berarti mungkin ya 2 tahun kurang sebulan, 2 tahun kurang 2 bulan, umpamanya seperti itu, ya. Tidak boleh setahun, ya. Tidak boleh setahun pas, lagi nak kurang, ya. 1 tahun masuk ke usia kedua. Kalau sapi bagaimana? Kalau sapi itu usianya minimal 2 tahun masuk ke usia 3. Ini ukuran paling becik sampai nih. 2 tahun tamat tipa telu, artinya 3 tahun jalan. Maka orang yang dagang sapi nena kanggo nyebok sempina, ya. Biasalah mun itu disasakan berentong. Lagu berentongnya si alami, ya. Dan dia gara-gara ya tabrakan misalkan terus hilang gigi no gitano, hilang giginya 2 misalkan. Lagu ibu belak ya lamper tombong dam misalkan pun hilang giginya sempina. Ndak, bukan itu. Pokoknya berentongnya yang penting 2 tahun masuk ke tahun ketiga atau 3 tahun jalan. Nah, onta menurut pandangan mazhab Hanafiyah itu paling tidak usianya 5 tahun masuk ke 6. Jadi bega tuh anu onta, ya. Dan kanggo onta-onta modern. Nah boleh. Jadi harus beli onta 5 tahun masuk ke usia 6. Sila azan dulu. Kalau tadi syarat usia hewan yang sudah kita ketahui menurut mazhab Hanafiyah, sekarang menurut mazhab Syafi'i. Langsung kita ke mazhab Syafi'i saja, ya. Kalau mazhab Syafi'i, perhatikan hadratul muhtaramin, maka ketentuan usia dari hewan kurban itu juga arak batasannya. Lamun onta dalam mazhab Syafi'i ini minimal usianya 6 tahun. Ndak mesti harus masuk ke usia 7 jalan, tidak mesti. Yang penting wah genap berusia 6 tahun. Lalu bagaimana dengan sapi? Nah, dalam mazhab Syafi'i itu digenapkan usia atau umur sapi itu, ya, itu genap 3 tahun. Berarti bukan 2 masuk ke 3, tetapi genap 3 tahun, ya.
Lalu kambing itu genap usianya 2 tahun. Jadi kelipatan 2. Kambing 2 tahun dalam mazhab Syafi'i, sapi 3 tahun, unta 6 tahun. Nah, baru ada solusi terakhir. Ya, solusi terakhir mungkin inilah yang digunakan oleh para penyelenggara hewan-hewan kurban proyek. Ya, mengambil mazhab Hambali. Namun di mazhab Hambali ini usia minimal lekan kambing ini 1 tahun cukup. Ya. Nah, berusia 1 tahun maka cukup menjadi syarat bahwa hewan itu boleh dikurban. Lalu sapi itu usianya paling tidak 2 tahun, unta usianya 5 tahun. Mazhab Hambalilah yang paling rendah lekan syarat usia lekan hewan kurban yang akan dipersembahkan pada hari raya kurban. Nah, nggak masalah, ya, nggak masalah asalkan kita tahu itu pendapat siapa, lalu sumbernya seperti apa. Ati dia temilu-miluang. Nah, berarti lamun arak dengan ngorban bembe kurang umur hewan kurban lekan 1 tahun, maka tidak bisa dimasukkan ke dalam pendapat mazhab manapun. Dia sah. Bembe usianya 1 bulan, bembe usianya 11 bulan. Tidak genap 1 tahun maka tidak bisa untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Karena dalam mazhab Hambali paling tidak usia kambing itu adalah 1 tahun. Lagu lamun ita dalam mazhab Syafi'i itu batasan minimal umur daripada hewan kambing yang ingin dikurban itu adalah 2 tahun. Lalu sampai ino 3 tahun terus semele ngorban unta, minimal usia daripada unta itu adalah 6 tahun. Nggih, wallahu taala ala wa alam.